Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Hari ini kita akan belajar tentang materi kubus, yaitu pengertian dan unsur-unsur kubus di channel kami Imam Sibawai EasyW Mathematics. Pengertian kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibentuk dari 6 buah persegi yang kongruen. Kongruen di sini artinya sama dan sebangun. Jadi bangunnya sama persis, ukurannya juga sama ya. Jadi kalau ada 6 berarti kita buat seperti ada 6 buah persegi. Setelah itu dari 6 persegi ini kita bentuk menjadi sebuah kubus. Seperti ini. Ini sebagai alas. Kelihatannya tidak persegi ya, tapi karena ini masalah perspektif saja ya. Jadi kita bentuk ini, setelah itu sebagai belakang, samping kiri, ini sebagai samping kanan, ini sebagai depan, dan ini sebagai atapnya ya. Jadi terbentuk seperti ini. Oke. Kubus ini kalau dalam bentuk matematis yang kelihatannya lebih jelas, maka kita gambarkan seperti ini. Ini sebagai alasnya, terus sebagai sisi tegaknya ini ada 4 buah sisi tegak ya. Depan, belakang, kiri, dan kanan ya. Setelah itu penutupnya yang atas. Setelah itu kalau kita beri nama, karena dia punya 8 titik sudut, maka ada 8 huruf. Oke, seperti ini. Maka penamanya adalah kubus ABCD titik EFGH. Jadi ABCD sebagai alas, EFGH sebagai atap ya. Alas yang didulukan alas atau atap terserah ya, boleh atap dulu atau alas dulu ya. Setelah itu cara melukisnya mudah ya. Jadi pertama kita buat persegi seperti ini. Setelah itu kita buat persegi di belakangnya seperti ini ya, tidak lurus ya di belakangnya. Kenapa kok garis putus-putus? Karena garis putus-putus ini sebenarnya tertutup oleh sisi persegi yang lain atau sisi kubus yang lainnya. Jadi setelah itu kita beri garis miringnya, maka terbentuklah sebuah kubus. Gimana, mudah ya cara melukisnya? Oke. Sekarang unsur-unsur kubus. Yang pertama adalah rusuk. Apa itu rusuk? Rusuk adalah perpotongan dari 2 buah sisi atau bidang. Ya, sisi atau bidang. Jadi sisi kalau dibangun ruang boleh disebut sebagai sisi, boleh disebut sebagai bidang ya. Contohnya seperti ini, diberikan kubus ABCDEFGH seperti ini, maka rusuknya, contoh rusuknya adalah AD. Jadi rusuk ini ya, contoh rusuk AD. Rusuk AD ini, garis ini ya, rusuk AD ini perpotongan dari sisi ABCD, ABCD yang alas ini, dan ADHE, ADHE yang sebelah kiri ini. Jadi kalau kita animasikan seperti ini, nah jadi perpotongan dari 2 sisi ini. Itu rusuk AD. Contoh lagi, rusuk CG. CG berarti ini, berarti perpotongan sisi mana? Betul, yaitu DCGH dan BCGF ya. Hurufnya masih ada ya. AD ini mesti huruf A sama D, ini juga D ya. CG ini juga CG, ini juga CG gitu ya. Kalau kita animasikan seperti ini, maka rusuk CG ini perpotongan 2 sisi BCGF dan DCGH. Terus sekarang selidiki ada berapa banyak rusuk kubus dan bagaimana ukurannya. Jadi selidiki ada berapa banyak rusuk dalam kubus dan ukurannya seperti apa, atau gimana antar rusuk-rusuk yang lain. Yang kedua adalah adakah rusuk yang sejajar dengan rusuk yang lain ya, adakah rusuk yang sejajar dengan rusuk yang lain. Oke, silakan ya. Jadi boleh di waktu melihat ini boleh di pause untuk mencari banyaknya atau ya bagaimana ukurannya. Sekarang unsur yang kedua adalah titik sudut. Apa itu titik sudut? Titik sudut adalah perpotongan dari 3 buah rusuk. Perpotongan dari 3 buah rusuk. Jadi kalau diberikan kubus ABCDEFG seperti ini, maka titik sudut contohnya titik A ini ya, ini perpotongan dari 3 buah rusuk. Contohnya adalah titik A, perpotongan dari AB, AD sama AE. Kalau kita animasikan seperti ini ya, perpotongan dari 3 buah rusuk. Contoh lagi, titik G berarti perpotongan rusuk HG, FG sama CG. Kalau kita animasikan seperti ini ya.
sekarang selidiki. Ada berapa banyak titik sudut pada kubus? Bisa dihitung ya. Oke, sekarang unsur yang lain adalah sisi atau bidang. Sisi atau bidang adalah batas dari suatu bangun. Batas dari suatu bangun. Karena ini bangun ruang, berarti sisinya sisi dalam bentuk bidang ya. Contohnya gini, ada kubus ABCDFGH seperti ini, maka contoh dari sisi atau bidang adalah bidang DCGH. DCGH, sisi yang belakang ya. Jadi batas yang belakang. Contoh yang kedua, ABCD, batas bawah atau sebagai alas. Ini adalah yang disebut sisi atau bidang. Sekarang kalian selidiki, ada berapa banyak sisi kubus dan bagaimana ukurannya. Ukurannya antara satu sisi dengan sisi yang lain gimana? Itu kalian selidiki. Terus adakah sisi kubus yang saling sejajar? Ingat ya, sejajar ya. Jadi adakah sisi kubus yang saling sejajar? Kalau ada, apa dengan apa dengan apa? Ya, cari seperti itu. Oke, unsur yang lain adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Yaitu garis yang bukan rusuk ya, yang menghubungkan dua titik sudut sebidang ya. Garis yang bukan rusuk yang menghubungkan dua titik dalam sebidang ya, dalam satu bidang. Contohnya gini. Oke. Contohnya adalah diagonal AC, diagonal AC. Titik A sama titik C. AC bukan rusuk kan ya? Tapi dia dalam satu bidang, yaitu bidang ABCD. Dia nempel di satu bidang ABCD. Itu berarti rusuk AC ya. Seperti ini, rusuk AC. Dia nempel pada bidang ABCD. Contoh lagi, diagonal DG. DG seperti ini. Dia menghubungkan dua titik sudut tapi bukan rusuk. Dan dia dalam satu bidang, yaitu DCGH. Nempel di bidang DCGH yang belakang. Sekarang selidiki. Ada berapa banyak diagonal sisi kubus atau diagonal bidang kubus. Setelah itu, berapa panjang setiap diagonal sisi kubus tersebut? Jika diketahui panjang rusuk kubusnya adalah A. Ya, berapa panjang setiap diagonalnya? Apakah sama atau beda-beda? Kalau rusuk kubusnya A, maka berapa panjang diagonal sisinya? Jelas ya? Oke. Ini bisa kita gunakan teorema Pitagoras ya, pelajaran sebelumnya. Unsur-unsur yang lain adalah diagonal ruang, yaitu garis yang bukan rusuk yang menghubungkan dua titik sudut tapi tidak sebidang ya. Menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Contohnya gini, diberikan kubus ABCDEFGH seperti ini, maka contoh diagonal ruang adalah AG. Titik A sama titik G ya, menghubungkan titik A sama titik G, dan dia tidak dalam satu bidang, dia melayang ya, tidak dalam satu bidang seperti ini. Nah, itu diagonal ruang. Contoh yang lain, diagonal DF. Ini juga tidak nempel di bidang apapun ya, dia berada di ruang ya. Maka disebut diagonal ruang. Oke, sekarang selidiki. Ada berapa banyak diagonal ruang kubus? Terus, berapa panjang setiap diagonal ruang kubus jika panjang rusuk kubusnya adalah A? Jadi, ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras dalam mencarinya. Mana jelas ya? Oke, sekarang unsur yang lain adalah bidang diagonal. Ingat ya, jangan sampai salah, ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Kalau bidang diagonal, yang didulukan bidang, berarti dia berubah bidang ya, atau luasan. Yaitu bidang yang dibentuk oleh dua rusuk dan diagonal bidang yang sejajar. Dia dibentuk oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang yang sejajar. Contohnya misalkan diberikan kubus ABCDEFGH seperti ini, maka contoh dari diagonal bidang adalah ABGH.
BGH. Kalau kita gambarkan seperti ini, dia terbentuk dari dua rusuk yaitu AB dan HG atau GH, dan dua diagonal bidang yaitu AH dan BG. Ya, AH dan BG. Contoh yang lain adalah diagonal ACGE. ACGE gambarnya seperti ini. Dia menghubungkan dua rusuk yaitu AE dan CG, dan diagonal bidang yaitu AC dan EG. Terbentuklah diagonal bidang. Jelas ya? Oke, sekarang coba selidiki ada berapa banyak bidang diagonal kubus dan berbentuk apa diagonal kubus itu. Berbentuk misalkan persegi atau jajar genjang atau apa, selidiki ya. Terus bagaimana ukuran setiap bidang diagonal? Ukurannya seperti apa? Ya, bisa dicari. Oke, jelas? Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.